your number one place to talk. We talk about the ladies. Yup, this is the Ladies Talk. 9,5 Maestro from House with the Sun, Sobat Maestro. Yeay, ketemu lagi di Ladies Talk. Aduh, senang banget nih hari ini aku bisa menyapa teman-teman semuanya, semua Sobat Maestro dan semua teman-teman yang ada di ruangan ini. Halo, apa kabar? Halo. Senang sekali kita bisa bertatap muka lagi walaupun lewat layar ya teman-teman. Sudah berabad-abad ya Kak? Kangen loh. Aduh, ya ampun. Bener-bener nih Sobat Maestro, hari ini Lady Stock-nya full team. Ada Elke, terus ada Pak Produser Ricky Hans, terus ada Ibu Pang-Pang, Ibu Kristina Irawan, dan Ibu Christine. Halo. Ibu-ibu semua. Suara apa tuh? Suara aku. Kita mau ngomongin apa nih, Keke? Sesuai sama perintahnya Bapak Produser dan juga Mas Ari loh. Kita mau ngomongin sesuatu hal yang pastinya berhubungan sama tema bulanannya Radio Maestro, Sobat Maestro ya. Nah, kalau Sobat Maestro pendengar setia pasti tahu kalau tema bulan Mei adalah tentang encouragement ya, bener ya? Tentang gimana caranya kita bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal yang baik, terus kita bisa men-encourage orang dengan lebih baik lagi gitu kan ya. Nah, lanjutan dari itu teman-teman, kita masuk ke tema bulanan yang berikutnya di bulan ini, di bulan yang baru ini adalah ketulusan ya, ternyata ya Pak Prot ya. Betul, masih masih di mute, iya. Ketulusan nih ternyata teman-teman ya. Jadi setelah kita mendorong orang, kok kesannya jadi aku yang ngomong jadi negatif gitu ya. Ke hal yang baik ya Sobat Maestro ya. Ternyata kita harus mikir lagi nih, kita tuh memberikan dorongan yang positif ke orang lain ini tuh sebenarnya tulus atau enggak. Maksudnya kali ada kayak udang di balik batu apa gimana nih ternyata maksudnya Pak Prot? Kalau harus tulus tuh. Tulus ya benar-benar harus datang dari hati sih intinya gitu. Kita mau dengan rela gitu untuk melakukan sesuatu. Lebih ke doing something without bahasa Inggris ya. Gue udah nunggu nih. Doing something without pamrih. lebih ke situ kali ya gitu. Benar. Ya nolong aja gitu, nggak harus banyak berharap, nggak harus banyak apa ya, kayak ya semoga nggak usah, nolong aja sih gitu. Nah, yang terjadi kalau kita nolong orang lain, sebenarnya kita udah punya ekspektasi nggak sih? Jadi kayak, aduh gue harus nolong nih supaya dia, ya nggak sih? Iya. Kalau kayak gitu berarti aku nggak tulus. Lumayan. Kalau secara manusia. Lumayan gimana? Ya namanya manusia ya. Kalau kata aku sih, ya nggak apa-apa kali. Ya nggak Cifang, cewek. Menurut aku kan kayak, ya manusia mah pasti berharap. Nggak ada manusia yang nggak berharap sih. Pasti punya ekspektasi, pasti punya harapan. Ya karena harapan begitu berarti. Apa belit? Enggak, bener kan? Kalau kita nolong orang, ya secara wajar lah kita pasti kayak punya ekspektasi tadi gitu. Kayak, aku mau nolongin orang. Kenapa kamu mau nolongin orang ini? Ya supaya dia apa, misalnya gitu. Supaya dia apa. Nah itu berarti bukan tulus. Siapa Ada harapan berarti? kan, harapan. Jadi harapan itu, jadi gini kayak harapan kayak kita ada ngarap ke diri kita, ada ngarap ke dianya, personalnya gitu. Kan kalau misalnya harapnya ke diri kita kan supaya, kan kadang-kadang gini, kita tuh ngasih sedekah supaya Tuhan membalas kepada kita, nah gitu untuk kita. Tapi kalau misalnya ngasih buat orang nih, ya supaya dia bisa ketolong, udah gitu aja. Gitu. Lo kenapa buat dia ketolong? Ya nggak tahu, buat dia nolong, udah gitu, lebih ke situ. Nggak mikirin ke diri sendiri, nggak ego kali ya, nggak egois. Oh, jadi nggak balik ke diri kita sendiri gitu ya? Itu definisi tulus berarti ya? Meren. Nah kebetulan tadi sekretarinya Lady Stock udah cari tuh kalau arti tulus tuh apa? Sekretari Sekretari kan ya? Sekretari Kim.
timekeeper ya kan, tukang desain Nyanyi. juga. Pembantu rumah tangga sekalian. Apa tuh Ci tadi Ci? Nah, jadi pembantu rumah tangga tulus nggak? Jangan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga kalau kita mah. Nah, jadi asisten dalam keluarga kalian tulus nggak? Aduh. Kan gitu kan ya. Kalau misalnya kita bersihin rumah supaya kita nggak marah-marah, tulus nggak? Bersihin rumah Suami supaya gak kita marah-marah. marah-marah. Kayak di drama-drama gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya bersihin, kan kalau asisten rumah tangga bersih-bersih rumah apa segala macam. Kalau tulus kan berarti ya aku bersihin aja, ya nggak apa-apa, karena aku pengen bantu gitu, aku tulus aja pengen ngerjain. Tapi ini karena biar akunya juga nggak marah-marah gitu, biar akunya nggak ngomel-ngomel ke orang lain, biar damai sepuasa, udah deh gue bersihin aja. Pelampiasan gitu kan. Itu tulus? Enggak. Ya tergantung yang ngerjainnya berdasarkan hati apa enggak. Nggak pakai hati berarti ya kalau kayak gitu ya. Pakai hati Iya dan dong. tangan. Terus. Udah gitu kalau udah bersih kekotorin lagi sedikit marah nggak? Marah dong, ngomel pasti. Itu Masa nggak marah? Wajib marah dong. Itu nggak boleh kalau nggak marah loh. Jadi nggak bener nih ajarannya. biasanya kalau ada yang ngerjain bersih-bersih, kalau misalnya itu kayak tadi kita bilang ada yang ngotorin lagi, kayaknya udah langsung pengen meledak ya. Iyalah. Mana tuh jadinya tuh? Saya kerjain gak diminta. Waduh, ya kan? Minimal bantu kek. Jangan dikotorin terlalu cepet. 10 menit biarkan bersih, setelahnya terserah. Terus nanti ada yang pasang timer di rumah. Ya udah kalau udah 10 menit berarti gue udah boleh. Nah, Tapi itu ini tantangan tulus banget sih. Apa itu sih? tulus nggak? Itu tulus nggak? Nah itu kita tuh yang mau nanya ke Cipangpang, kalau kayak gitu maksudnya jadi tulus apa enggak tuh Ci? Lah nanyanya ke gua juga nanya itu tulus. Kebetulan kalau kata saya itu nggak tulus, soalnya tulus itu laki-laki. Wah, Kalau cewek tulis ya. Iya, bener. Semakin virus. gatel. Kalau cewek virus. Ayo, Charlie, ayo selamatkan kami, Charlie. Ini udah mau tenggelam nih. Apa yang tenggelam? Ya balik lagi tulus. Ya ini kalau yang ini ya pemahaman kita aja dulu ya. Itu kan sebetulnya lebih ke ya hal yang ke orang lain gitu loh. Maksudnya untuk melakukan sesuatu dengan tulus. Tulus itu kayak nggak ke kitanya, tapi benar-benar rela untuk orang lain demi orang lain gitu. Tanpa mempertanyakan kebohongannya dia gitu kan ada tuh kadang-kadang kita mau ngasih orang dia mau pasti sebenarnya mau mampu dah atau gitu ya udah kita nggak mau ngasih, nah itu kan kayak nggak tulus tuh, atau nggak ya nolong sih tapi ngarepin sesuatu, nah gitu. Terus apa ya, kan tulus juga biasanya kita tuh kayak pengen dapat balesan gitu, pamrih, nah itulah bahasanya benar. Jadi pamrih, kalau tulus mengharapkan pamrih ya nggak tulus berarti gitu. Berarti itu tetap berharap sesuatu. Gitu sih Ya, teori balik nama. lagi. Iya, balik lagi ke ekspektasi tadi ya. Berarti kita harus bisa mengkontrol ekspektasi kita terhadap orang lain berarti. Iya. Kesannya jadi kayak salah nggak sih kalau untuk kita... diri kitanya ya, untuk diri kitanya ya. Gitu. Nah itu kesannya jadi salah nggak sih kalau kita punya ekspektasi buat orang lain? Kalau ekspektasi ke orangnya sih mungkin nggak salah ya, gitu. Tinggal orang yang lainnya aja yang ibaratnya gini, misalnya nih aku ke Elke nih, gue tuh percaya si Elke nggak akan ngebohongin gue. Nah, masalah si Elke mau ngebohongin gue itu keputusannya ada di si Elke. Elke mau ngejaga apa yang udah gue percayakan nggak gitu. Karena ketika Elke mikir, gue mah nggak akan ngejaga kepercayaannya Ricky, ya udah gue bohongin. Nah itu kan ada di Elke, nggak di gue. Bener Gitu. sih. Tapi kadang-kadang kita mikirnya kayak itu tuh ada di tangan kita gitu ya. Apanya? Si yang tadi kok kayak pengandaiannya Koko tuh kayak Koko tuh mikir kayak ini tuh semua dari tangan gue gitu. Jadi kalau sampai miss,
kayak langsung duar gitu. Nah baru dari situ baru kerasa ya. Jadi ini sebenarnya nggak tulus kok kayak gitu caranya ya. Iya betul. Sama kayak cerita orang Samaria yang balik hati kan. Dia kan juga nolongin yang celaka itu tuh. Ketahuan gak baca Alkitab. Oh, oh beda itu kan, kasarnya beda suku gitu kan. Beda suku. Kenal juga enggak gitu kan, malah nitipin duit gitu kan sama si penginapannya. Main-main kamu sama ibu. Sebetulnya mungkin kayaknya ekspektasi yang baik sih nggak apa-apa ya kalau saya cuman balik lagi kayaknya kalau saya tadi dengerin sih kayaknya kalau ditelaah sih motivasi kali ya. Motivasi kita tulus sama orang nolong misalnya gitu kan kayak gimana gitu kan gitu. Yang tadi kepikiran pas lagi dengerin tadi ini ya kayaknya motivasi kali ya itunya gitu. Iya bener, soalnya kan gini ya, kan kayak misalnya anak-anak sekarang nih, kan suka ada tuh misalnya lagi apa, misalnya orang tuanya butuh pertolongan atau apa, itu tuh pasti dia ngarepin sesuatu gitu kan. Ya udah aku mau nolong tapi ada pamrih gitu, iya nggak sih? Itu kan kayak anak gua lah misalnya gitu ya kalian. Misalnya nggak usah ngomongin soal bikin PR aja. Tolong dong kamu bikin PR. Biasanya tapi nanti aku boleh main ini kan, apa sih ada gitunya. Ada imbalannya. Ada imbalannya. Sama kayak misalnya minta tolong misalnya anak gue nih si Imogen, mau tolong ambilin air buat minum. Oh iya, diambilin sih, tapi udah gitu nanya, oh gitu aku boleh makan cemilan yang coklat nggak? Pasti gitu ada ujungnya. Dia sendiri dia mau punya ekspektasi ya kalau saya jadi dia kerjain dikabulin. Iya, punya motif gitu loh, iya kan? Tapi kayaknya kalau anak kecil mah karena mikirnya polos kali ya. Kalau anak kecil kayaknya nggak bisa disangkutin ke sini deh. Ya bener nggak? Soalnya mereka mah nggak pikir terlalu jauh. Jadi dia mah cuman, oh aku papinya lagi bayar nih, minta tolong ke aku minta ini siapa tahu dikasih gitu. Nah, kan ada siapa tahu dikasih ya kan? Iya. Kalau kita kan orang gede nih mikirnya malah harusnya lu bales dong, kan lu punya utang budi ke gua, nah gitu tuh pasti gitu deh. Iya sih benar-benar. Dan zaman sekarang juga gitu ya kalau kita bilang, yuk lu harus tulus dong sama orang lain, kita jadi kayak mikir gini nggak sih? Nah terus orang itu emang di zaman kayak gini ada nih orang kayak orang Samaria gitu, yang ada kita kalau kita jadi orang yang terluka itu kayaknya kita bukan ditolongin tapi malah diinjek-injek gitu atau ditutupin dong pakai karung gitu tau nggak? Biar nggak ngerusak pemandangan. Iya benar. Masih ada. Cici ya orangnya. Jarang mungkin ya, yang nggak tahu ya, ada mah ada. Cuman kadang orang kayak gitu jadi orang karena lebih banyak orang yang nggak tulus dan membantu dan menolongnya dengan pamrih, maka kita jadi serba curiga gitu. Padahal itu si orang itu mah kayak yang lain gitu. Benar. Terus udah gitu ada omongan gini lagi kan, Ci, ingat gak sih? Sekarang ini. Sekarang mah jangan terlalu baik lah sama orang. Iya benar. Jadi kayak karena si nilai setitik itu loh. Pokoknya jangan terlalu baik lah sama orang, nanti kita malah diinjek-injek gitu. Kan ada tuh kata-kata kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita kan harusnya nggak mikir gitu ya. Dan nggak sih? Benar. Kasihan sama orang-orang yang baik. Nah iya. Jadi terkontaminasi ya nggak? Benar. Ya tapi balik lagi fenomenanya sih ya, kan fenomenanya kan sekarang rata-rata gitu ya. Ada kayak semacam pengen ada timbal baliknya gitu nggak sih ladies? Gitu entah itu dari ya oke lah kalau misalnya anak-anak tadi aku setuju sih kata kakak Fang, maksudnya itu kayak ibu cipta coklat bebas. Maksudnya kalau kata Cipang kan ya memang anak kecil mah begitu gitu kan. Gitu loh. Cuman maksudnya balik lagi kalau udah gede kayak gitu. Cuman gini loh, uniknya anak kecil ya. Kayak dia ngarepin sesuatu sih gitu ya terjadi atau dapat hak dia gitu. Tapi kayak ya udah kalau nggak dapat ya udah gitu. Nothing tulus ya.
Nothing tulus. Sama kalau misalnya kita manusia kita yang udah gede ya, kalau begitu nggak dapet kayak yang lu kan udah gue tolong, udah gue nggak mau nolong lagi. Nah, suka kayak gitu. Ya. Bener sih. Iya, kenapa Iya anak kecil sih. gampang masuk surga tuh itu gue rasa. Iya betul. Kan yang masih polos. Benar. Kemarin ini baru Iya. dengar firman Tuhan juga ngomongnya kayak gitu tuh. Makanya kenapa anak kecil masuk surga, karena hatinya simple gitu kan, pengennya deketan sama Tuhan, pengennya di bawah kaki Yesus gitu kan, nurut aja gitu, makanya masuk surga. Kalau kita terlalu banyak negosiasi, gitu. Udah sih sebenarnya. Kita sendiri yang bikin gak sih? Jadi kayak kita sendiri yang punya catatan kecil tapi panjang gitu loh di otak tuh. Iya, Oh, kitanya sini. Aduh, berarti harus berubah dong pola pikir kita dong, teman-teman. Bener gak sih? Udah gitu, dan ini tuh kan dari kecil kan pasti jangan kita lah, aku gitu ya. Aku dididik seperti ini gitu kan, jadi orang yang seperti sekarang gitu kan. Ini berarti kan dari kecil udah terima didikan. Nah, kita harus gimana nih ke anak kita supaya kepolosan dia yang masih lucu itu tuh tidak terbawa sampai dia gede gitu. Kalau udah gede kan udah gak lucu lagi berarti ya kan? Kalau dia polos seperti itu ya kan? kalau udah gede polos kasihan malah dibohongin orang nanti. Nah kan, gimana tuh kalau dia masih tulus kayak gitu, masih gede gimana? Kalau udah gede, berarti nggak boleh. Kayaknya bukan nggak boleh gitu juga ya, maksudnya makin gede juga, tapi kan anak-anak kan makin bertumbuh lah, pola pikirnya juga berubah. Kita ngajarinnya bukan polos beneran kayak anak bocil yang nggak ngerti apa-apa, cuman nggak diajarin juga jadi hitung-hitungan juga sih. Ya harus balik lagi ke firman sih kalau kata gue ya. Mungkin mikirnya orang kalau ini teori pisan, tapi enggak sih kata gue, firman Tuhan tuh bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari teh amat sangat gitu. Hal yang simpel gitu. Tulus seperti merpati. Menarik. Nah betul. Nyanyi juga. Tulus seperti merpati. Sebenarnya kenapa sih si merpati itu dibilang harus tulus seperti merpati teh? Tak gue ngerti. Sama. Kenapa pengandaiannya merpati gitu ya? Warnanya putih semua kan, tidak ternoda. Nah apa kucing juga ada yang putih dah? Soalnya si domba udah dipakai sama serigala kan. Bener juga ya. Iya. Aku jadi mikir nih kenapa harus merpati, jadi kepikir juga nih aku. Kenapa si merpati dibilangin gitu selalu tulus seperti merpati kunaon tah? Sobat Maestro ada yang tahu nggak? Sekarang bayangin ya kalau misalkan yang turun dari surganya teh giringanan domba, kan terlalu gede berubah tuh ya. Mata kan turun dari surganya teh merpati. Aduh. Anggun ya. Kenapa nggak angsa? Gede tuh katanya ke. Atuh, nu aya pada kabur nu dihandap gimana ini teh. Coba ya, Sobat Maestro ada mungkin yang dengerin dan lebih tahu mungkin ya. Karena ini loh, boleh WhatsApp aja ke 081321000925 ya. Tolong dibenerin nih kita semua yang dari di sini ya kan. Oke, kita masih mau ngobrolin tentang ketulusan nih, fenomena yang terjadi di anak-anak generasi zaman sekarang yang katanya kalau bilang tulus tuh lu bisa dijahatin orang, istilahnya gitu ya. Dan kalau kan dihina-hina tau gak sih? Bukan jahatinnya dong, kalau dijahatin mah kayak ya namanya ketemu sama orang jahat gitu ya udah jahatin. Tapi kalau misalkan dihina-hina tau gak? Kita tuh dihina-hina tuh jadi gimana? Baik. Lu mah jadi orang teh terlalu tulus, lu mah jadi orang teh terlalu baik, terlalu polos gitu. Malahan jadi kayak disindir-sindir gitu tau gak sih? Malah jadi salah ya? Malah jadi kayak orang kusta, gue perasaan gitu. Dibodoh-bodohin. Gitu, malah dibodoh-bodohin, malah dijauhin karena kitanya terlalu tulus atau baik gitu. Nah itu perkembangan zaman kan? Ya kan tuh kata anakku juga, oh yes, right. Yeah. Kan? Berarti kan mereka maksudnya bukan anak-anak sekarang ini berkembang punya pemikiran kayak gitu kan, berarti dia juga kan ngelihat sendiri gitu di kehidupan dia. Oh orang tulus kan nanti bakalan dibohongin orang misalnya kayak gitu ya. Yes. Nah, kalau orang gimana tulus tuh? kayaknya bukan orang yang fun. Kalau orang tulus nanti hidupnya nggak
happy gitu Nggak maksudnya. fun, nggak punya banyak temen. Nah loh, Terlalu Ini kan- cupu gitu, terlalu cupu. Lu nggak keren kalau lu terlalu tulus dan baik gitu. wah ini harus ditindaki lebih lanjut ya. Diluruskan. Dilurusin nih. Ini aku jadi berdeg-degan juga soalnya mungkin terjadi gitu loh sama pemikiran anak-anak kita sekarang dan ini tuh nggak boleh dibiarin gitu. Bener nggak sih? Hmm. Nah, merupakan concern buat kita juga Sobat Maestro, kita bakal ngobrol tentang ini ya. Gimana sih caranya kita bukan ngebenerin sih, mungkin ya diri kita juga sendiri sebagai orang tua pasti kan butuh dibenerin juga ya. Tapi gimana caranya kita nyaring nih apa yang didapat sama anak-anak kita supaya nggak kepikiran kayak gitu. Terus nanti dia hidup seperti apa nanti kan. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal balik lagi, tetap di Ladies Talk. Hey, hey, don't go anywhere. Ladies Talk akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Ladies Talk-nya. Sobat Maestro, kamu masih di Ladies Talk barengan sama Elke, para ladies dan juga Pak Prot ya. Ada Ricky Hans dan masih barengan sama kalian semua Sobat Maestro. Kita mau ngobrolin tentang ketulusan. Ini sebenarnya kalau kamu dengar satu kata ini kayaknya gampang untuk dimengerti ya. Ya tulus ya membantu tanpa pamrih ya tulus tuh ya memberi tanpa mengharapkan imbalan kayak gampang banget gitu. Tapi kalau kayak kita disuruh sebutin aja kegiatan apa sih yang kamu lakuin terus kamu tulus lakuin, kayak langsung mikir gitu nggak sih? Apa ya? Gitu. Apa ya? Kalau ladies nih di rumah misalnya, kegiatan apa yang dikerjain, terus ladies pikir ini aku tulus kok ngerjain, tapi sebenarnya kalau tadi aku tanya, oh ternyata aku mengharapkan imbalan ada nggak sih? Satu aja. Kalau aku Ada dong. kalau Elke berbagi yang Elke dulu ya. Kalau Elke kegiatan itu adalah memasak. Kenapa aku bilang gak tulus? Karena aku mengharapkan ada jawaban enak kok. Tapi kadang-kadang gak puas cuma dibilang enak doang. Ya bener enak. Sama yang kemarin lebih enak mana? Aku berharap dia bilang lebih enak yang sekarang gitu. Tapi biasanya ternyata jawabannya sama sih gitu. Kan jadi kecewa ya. Berarti tingkat memasak gue kagak naik di levelnya. Gitu. Itu berarti saya memasak dengan tidak lulus kan? Saya mengharapkan pujian. Jadi apa nih yang lain? Kalau mengenai masak mah Cifang, kayaknya karena Elke pernikahannya baru sumur jagung kayaknya ya. Kayaknya lama-lama nggak akan nanya, yang penting dia makan berarti kemakan ya udahlah gitu. Oh iya, Gitu ya. Tapi kadang gue masih suka nanya sih kayak si Elke, dan gue paling agak sedikit gak terima kalau misalnya lagi masak, kenapa itunya digituin, kenapa ininya nggak ditambahin sedikit aja gitu. Gue teh lu diem aja lah gitu, gue yang masak. Pokoknya menurut gue enak pasti yang lain pada suka gitu. Nggak mau gitu. Padahal dia cuma ngomong, ini kenapa sih nggak diinihin? Kalau kata gue mah enaknya diginiin. Udah gue diem nggak mau ngomong. Tapi tetap gimana gue itu masaknya. Kan itu berarti aku nggak tulus tuh masak sama tadi tuh. Soalnya berharap dibilang enak. Kalau nggak dibilang enak pasti kalau dia nggak komentar aku tanya pasti enak gitu. Penasaran ya kayak. Enak gitu. Sama yang kemarin enak mana? Sama. Wah, cuci piringnya biasanya lebih berisik kalau udah kayak gitu. Untuk naik kelas tuh nggak cukup cuma sekali, anak sekolah aja setahun. Jadi Iya lu sih. kayak gitu tunggu setahun kemudian tanya. Wah, enak berarti itu terus masakannya harus tetap sama, Ci. Berarti goreng telur terus tahun. Bisulan tuh. kasihan ke bisulan. Naik kelas lagi ya. Tuh kalau Cifang sama Citin apa? Ayo, cewek-cewek nih kalau lagi ibu-ibu, kalau lagi di rumah apa nih? Kegiatan yang ternyata aku tuh nggak tulus. Apa ya? Kalau aku sih mau ngomongnya
bukannya nggak tulus ya, cuman suka kepengen dibantuin gitu. Itu emang nggak tulus ya. Apa tuh? Misalkan contoh ya, kan anak-anak udah remaja nih, udah remaja. Misalkan udah belanja nih supermarket gitu kan. Iya tuh dibawain kayak plastiknya misalkan. Atau misalkan plastiknya nggak dibawain nih, udah bawa gitu kan. Wah, gitu kan Sina warrior princess gitu ya ngebawainnya. Terus kemudian ditaruh di sesuatu tempat gitu. Tolong atau ke tempatinnya gitu misalkan. Harus aja mami teh ngoceh gitu ya. Kayak baru sekali 2 kali dikasih tahu, padahal kan sering ya. Misalnya kayak gitu kan. Nah itu teh nggak tulus gitu. Ayo, Dia silakan. ngomong nih anak gue. Ada pihak yang merasa ini ya nggak terima. Tapi ini mah kalau kata gue ya, nggak kata yang lain. Kalau masalah ketulusan kerjaan rumah mah ya, kata gue ya, karena kita memang di rumah memang sudah tugasnya seperti itu ya. Jadi kata gue mah mau nggak mau memang kita harus ngerjain itu gitu ya. Dibilang tulus nggak tulus, ya kalau memang kita tahu itu memang kewajiban kita di rumah, harus dilakuin gitu. Mungkin bukan masalah tulus atau nggak tulusnya ya, itu kalau kata gue gitu. Jadi lebih memang udah porsinya kita di situ gitu. Kalau kata gua ya, kalau kata gua pribadi gitu. Jadi nggak buat gua untuk kerjaan rumah kita sebagai istri atau ibu atau mami gitu, bukan masalah tulus atau enggak, karena itu memang udah porsinya kita gitu. Itu kata gua ya, nggak tahu yang lain setuju apa enggak. Berarti kalau dikerjain tapi ngedumel, kemana? Nggak boleh harusnya. Kalau lagi capek kan, asa semua teh mesti sama gua. Kayak tadi si Kitin juga gua ngalamin ya, kalau pulang dari supermarket gitu ya, dibawain mah dibawain, dah kalau berat mah. Tapi udah gitu teh bruk aja ya simpan. Udah, don't care mereka mah. Gua yang kudu ngelapin, masukin ini di sini, itu di sini, itu di sini gitu. Mereka tinggal ngomong mana nih yang tadi aku beli, enak bisa. Tapi nanti ada lanjutannya Cifang kalau di situ. Kenapa lu nggak taruh sendiri? Ah nanti kalau taruh sendiri tempatnya salah, nanti mama marah. Oh iya bener. Bener ya? Aku soalnya pernah ngomong gitu juga sama mamaku. Nah, kalau aku kan tempatnya kan sama terus. Nah, gimana? Kan anaknya nggak inget tempatnya di mana. Nanti tahu salah simpan, nanti mama marah. Saya kebiasaan beli barang tuh, misalkan aku tuh beli barang tuh pasti karena si barang cadangannya udah mau habis gitu. Jadi pasti ada temennya gitu. Oh, gitu. Ada panduannya ya. Yeah, something like that gitu. Jadi kalau misalkan conditioner ada 2 misalkan gitu kan. Ini si satunya udah dipakai nih. Jadi gue beli si satunya lagi nih buat nemenin. Jadi pasti ada tuh si temennya tuh. Lu kalau melek aja lu bisa tahu tempatnya di mana ya sebenarnya. Ya itu malah gak usah melek juga harusnya udah tahu sih sebetulnya ya. Gitu. Sebenarnya itu tuh barang-barangnya juga sebenarnya dia kalau bisa jalan sendiri juga dia udah tahu sih. Dia bisa tahu tempatnya di mana. Bener, kalau kata Kecil kan tadi bilangnya harusnya nggak boleh. Ya nggak itu boleh lah. gitu. Ngedumel dong. ya. Nah, tapi yang terjadi gimana ladies? Silakan. Sok cewek bener nggak? Tadi setuju nggak? Cewek itu tulus itu bisa dimasukin ke kategori tulus nggak sih kayak gitu? Kok kayaknya ibu rumah tangga kayaknya atau mami kayaknya nggak mau gitu ya dimasukin ke kategori kayak gitu ya? Kesannya kita kayak jahat banget gitu ya, nggak tulus sama sekali gitu. Ya setuju sama ini sih sama Cifang tadi kan, kalau misalnya mungkin dibilang tulus nggak tulus dan bukan bicara ke situ kali ya, itunya memang kalau saya ada kerjaan rumah mah lebih ke ya kewajiban ya, tapi ya dengan sendirinya kalau yang saya rasain sih udah jadi apa ya, sesuatu yang dilakukan sehari-hari udah biasa ya gitu itunya, dan istilahnya
ya menurut saya sih wajar kalau misalnya suatu saat misalnya kita pas lagi ya tadi gitu kan misalnya mungkin lagi pas waktunya nggak apa ya nggak matching lah misalnya dengan emosi kita atau misalnya sama anak-anak atau suami kan ya pasti ada lah misalnya keluh kesah misalnya gitu kan misalnya ini gue udah kerjain gini 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 gitu kan tapi kok nyatanya misalnya gini gitu kan nggak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu kan. Kalau misalnya itu sih ya wajar sih ya kalau ya cuman kalau soal misalnya kerjaan rumah ya saya bilang sih mau nggak mau ya lama-lama juga kita jadi suatu ya ada kewajiban terus lama-lama juga mungkin jadi suatu ketulusan juga kali ya secara nggak ya secara di bawah alam sadar lah ya gitu itunya mungkin itu sih kali ya itunya. Pak produser kenapa kedinginan? Iya, ini fokusnya berubah ke Pak Haji. Ya. Nih Pak, kalau kata ibu-ibu di sini ya, ini ibu-ibu Ya. RT 00 nih. RT 925. Kita tuh ngelakuin pekerjaan ini tuh sebenarnya kita tuh tulus Pak, gitu loh. Cuma ya memang kadang-kadang suka ngedumel. Itu kan kalau dari pihak cewek-cewek nih ya, kalau dari pihak perempuan kayak gitu. Nah kalau dari pihak laki-laki nih ngelihat pasangannya kayak gitu, dikerjain semua sama dia, tapi pakai ngedumel biasanya. Nah itu kalau dari pihak cowok ngelihat itu gimana para bapak nih? Apakah bapak ini mendeteksi ketidaktulusan istrinya atau gimana? Ya, sebetulnya kami mendeteksi. Tapi kan seperti biasa laki-laki diam saja. Apaan sih? Emang Anda memang nggak peduli sebenarnya ya kalau bicara itu ya? Coba Anda tanya kepada suami-suami yang di sini. Apa reaksinya? Diam saja. Ini yang bikin gemes memang. That's not a big deal. Ya betul. Kayaknya nggak peduli dah lantai udah dipel atau belum juga mereka don't care. Kecuali nggak kotor banget badannya, kayaknya cowok mah lebih. Minimal lah rapih lah ya, sedikit istilahnya rapih, nggak yang kayak kepala pecah banget. Kalau ya suami-suami mungkin kayaknya nggak yang gimana-gimana banget kecuali mungkin istilahnya dengan tipe yang istilahnya sangat apik dan bersih. Ya. Itu Tapi pasti kayaknya debu juga di meja juga kan dicolek gitu kan pakai jari. Dicolek. Dilihat masih ada nggak itu debunya. Tapi berarti laki-laki tuh nggak pernah mikir ini istri gue, ini pasangan gue misalnya ngelakuin ini tuh tulus apa enggak gitu, nggak pernah mikir gitu ya laki-laki tuh? Ya nggak tahu ya. Itu sebuah pikiran yang ribet ya. Nggak mungkin deh. Masa sih? Enggak lah, udah percaya aja gitulah. Kalau kata gue masalah ketulusan mah kalau buat gue ya di dalam rumah tangga mah ya itu udah ya balik lagi kalau udah tahu porsi, udah tahu perannya masing-masing. Kalau kata gue sih mereka akhirnya suami istri maupun anak melakukannya memang mereka itu part of this family gitu. Jadi udah nggak bisa dibilang tulus atau nggak, memang mereka melakukan itu loh perannya itu. Jadi kalau kita mau bahas ketulusan ini yang lebih gimana meren kalau orang lain ya, bener gak sih? Capek lagi misalnya gue bantuin Elke nih, gue tulus karena ya gue pengen bantuin Elke misalnya, kayak gue ajarin masak gitu supaya lu kan rasanya masih kan biasa gitu kan. Benar. Apa ya, kayaknya lebih ke arah kalau ke pertemanan kayaknya. Kalau di dalam keluarga, menurut gue lebih ke udah tahu gitu, memang porsi perannya seperti itu. Soalnya kalau di rumah tangga kan nggak mungkin lah misalnya sekarang kita ibu rumah tangga ngerjain sesuatu gitu kan dengan iming-iming istilahnya dengan kepengen punya maksud misalnya kan tanda kutip ntar kalau misalnya udah bisa bersihin Gue masakin nasi supaya gue dapet cincin berlian gitu. Gitu kan iya gitu Benar. biar gue dapet ini dari suami gitu kan itu ya nggak kayaknya sih. nggak Pikir ke situ. Kalau misalkan ada gitu pasangan suami istri yang bisa mikir ke sana, kayaknya harus cari pertolongan sih.
Iya nggak sehat bener, jadi hitung-hitungan kan, jadi ya Benar, waktu benar. kayak kita bahas kawinnya tuh jadi ada apa sih waktu itu tuh kita bahas apa yang Benefits. iya gitu. Ya kan dua menjadi satu ya gitu. Kalau satunya penuh kecurigaan, hello gitu. Iya makanya. Oh my God. Ya benar. Heeh. Berarti Itu, Kak. ini lebih ke ini ya, lebih ke kayak kita tulus sama orang lain gitu, kah? Ya kalau menurut gua sih kayaknya kalau ngebahas masalah ketulusan kayaknya lebih enak kerasa kalau ke orang lain ya. Apalagi misalnya orangnya yang nggak kenal atau enggak orangnya yang udah pernah nyakitin kita. Bisa nggak lu gitu? Masih bisa tulus nggak ya Ini 100%? kayak Nah iya. kayak tantangan baru gitu ya sebenarnya ya. Iya. Mungkin ke orang yang lebih nggak kenal, mungkin lebih kayak ya udahlah kalau mau tulus bisa gitu ya. Tapi ya itu yang di garis bawah Ya. itu kalau misalnya ke orang yang udah kita kenal deket, terus udah nyakitin kita, itu ngitung-ngitungnya kayaknya bakalan lebih panjang tuh Cifang, kotretannya. Jangan kan bantuin lah, coba nih, misalnya ya orang yang memang kita sebel lah sebenarnya misalnya gitu ya, pernah nyakitin kita, terus dia ulang tahun, kita ngucapinnya tuh terus atau karena udahlah nggak enak lah, orang lain pada ngucapin, masa gue nggak ngucapin, ya udah gue ngucapin, padahal mah sebenarnya asal ngetik gue gitu, nggak dari hati memang gue ngucapin birthday gitu sama orang itu, pernah nggak atau bener nggak kayak gitu Sob? Bener. Masih bisa. Tapi kan nggak harus ngucapin juga kan? Nah kan Kenapa tuh jadi ada yang tetap malah harus nggak mau ngucapin? ngucapin. Iya makanya kan ada yang maksudnya udahlah enggak gitu. Tapi kan misalnya ada orang aduh nggak enak juga ya. Udahlah ngucapin. Berizin sebenarnya mah nggak dalam hati gitu. Nggak keluar dari hati gitu. Takut penilaian orang juga kan. Nah, Terus ngucapinnya di grup tag nih biar ketahuan kalau dia nggak pundung. Iya. Aduh, dasar perempuannya. Berizin coba pede udah aja gitu dong. HBD ya Cifang, dah God bless. Copas teh aja nih sampai titik komanya Iya. sama, bunganya sama. Ya sama. Mendingan tuh kudu ngirim dah lah menurut saya mah. Super Tapi aja ada- ngomong kayaknya. Enggak, tapi ada orang yang lebih mikirnya, daripada nggak sama sekali gitu, mending ngomong aja, happy birthday. Ada loh, ada orang yang ngomong kayak gitu, mikirnya. Bukan yang kayak, lu daripada lu nggak tulus, mendingan nggak usah. Tapi ada yang mikirnya, kenapa sih lu nggak basa-basi aja dikit gitu? Ada loh. Masih juga berarti nggak tulus kan sebenarnya? Tapi kita paling sering basa-basi ya. Iya. Tergantung orangnya juga mungkin ya. Kalau yang demen basa-basi ya dalam semua musim kehidupan dia Ya. pasti akan selalu ada ya kan. Ya. Kalau yang nggak suka basa-basi ya ada boundaries jadinya. Muncul boundaries. Pagernya naik. Oh iya. Ya kan seperti Cifang-Fang dan aku misalnya. Iya. Maksudnya gimana sih? Hah? Seperti si Fangfang dan aku gimana? Ya kan Cifang sama saya agak kurang punya kemampuan basa-basi ya. Iya. Oh, langsung door gitu. Yang kayak gitu-gitu amat lah. Pakai nggak langsung 120 km per jam, nggak 60, 80 gitu kan, 100 gitu kan. Kita nggak 40 terus, nggak gitu. Tapi kayak orang kayak mami saya punya kesaksian. Mami saya tuh deket banget sama keluarga ini. Lalu jadi si istri temannya itu ya, waktu itu dia kecewa karena mami papi saya belum bisa nolongin di hari tersebut karena memang pegawai-pegawai lagi pada dipakai gitu lah ya. Jadi pundung kayaknya gitu yang sebelah sana. Tetap ngucapin kayak ulang tahun, nanyain apa kabar gitu, dibalas pun tidak. Padahal deketnya tuh deket pisan gitu. Dan mami udah cobain beberapa kali gitu ya.
WA gitu ya, selamat ulang tahun Ci, gini-gini nih, bikin gambar apa gitu. Biasa kan ya kalau nenek-nenek zaman now kirimnya gambar gitu, gambar yang ada muka dia temennya gitu ya. Iya, iya. Itu pun nggak dibalas. Tapi setelah beberapa kali dia melakukan itu, akhirnya dia berhenti sih. Soalnya ngelakuin itu terus bukannya dia berhenti karena pundung gimana ya, cuman ya terus harus gimana lagi gitu ya, orang udah digituin terus kagak dibalas-balas gitu. Bukannya mami gua ikutan pundung, bukan gitu, cuman ya udahlah gitu jadinya ya. Iya. Nah tuh Ci, nggak dosa kan ya? Ya enggak lah. Ya enggak, kan kita memang udah dari awalnya sudah memulai kan, tapi orang itunya nggak nanggapin, ya sudah. Biarkan saja. Nah gitu. Gimana mau kalau Ci cewek? Pasti akan terus-terusan kan? Baik hati dia mah. Sama lah, enggak lah, ngapain itu ya. Capek juga, Itu kita harus perbedaan itu. kejar-kejar juga kan itunya. Ya biarkanlah dia dengan pikiran dan istilahnya bapernya sendiri gitu kan. Berarti memang ada ini ya perbedaannya ya. Ada yang langsung to the point, mungkin nggak basa-basi sama sekali. Ada yang masih dicoba dulu gitu ya. Tapi kalau nggak tembus ya udah gitu kan. Terserah lu aja gitu ya. Iya. Wah, menarik nih. Gimana caranya? Nah, ini ada yang lucu lagi nih. Kalau misalnya kita tulus sama orang, kita boleh milih nggak? Wah, baru Nggak mau boleh, nanya nggak, udah udah nol. nol. Oke lah, kalau gitu kita lanjutin lagi ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nanti Ya. di sesi selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di Lady Stop ya. Hey, hey, don't go anywhere. Lady Stop akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Lady Stop-nya. Ya, Sobat Maestro, masih di Lady Stock barengan sama Elke, para ladies dan juga Pak Produser Ricky Hans. Dan terakhir, di sesi terakhir tadi kita lagi ngobrolin tentang ketulusan. Masih ketulusan Sobat Maestro ya. Jadi ada yang mungkin lebih suka basa-basi, nggak enakan sama orangnya, tetap dilakuin kebiasaan baiknya, tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi, oh ternyata nggak tulus juga sih ya sebenarnya, tapi tetap dilakuin karena ya nggak enak gitu kan. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, berarti kalau tulus sama orang itu nggak boleh pilih ya, mau tulus ke siapa? Atau boleh sebenarnya? Sok Ayo, Pak Pak Haji Riki. jawab. Sebetulnya apa ya? Balik lagi ya, kalau secara manusia ya milih lah pasti. Oke. Enggak sih, kita lebih bukan milih sih, kayak ada beberapa orang yang melakukan kebaikan itu dia berdasarkan hati. Jadi kayak gue ngerasa kayaknya harus nolong orang ini deh, jadi dia nolong gitu. Ada orang yang bisa nolong karena dia kenal, ada yang mau tulus nolongin orang karena ada satu kebutuhan, ada gitu. Tapi itu tadi ya, rata-rata sih kalau benar-benar itu nggak datang dari hati, sifatnya ya akan punya ini, apa tuh ibaratnya kita bakal milih gitu dalam tanda kutip ya. Tapi kalau misalnya kita tulus dari hati, itu sih kita nggak perlu milih sih, menurut aku sih gitu. Gitu. Sama ini kejadian kemarin sih, bulan lalu kan lagi belanja di salah satu minimarket, ya salah satu tempat inilah supermarket di area Pasteur. Perbelanjaan. Pusat belanjaan di Pasteur. Nah, aku lagi bayar nih ceritanya kan, lagi bayar gitu. Terus di belakang itu ada kakek-kakek lagi transaksi gitu. Gue ngeliatin, terus kayak gue punya feeling gue harus bayarin dia gitu. Kayak begitu gitu, muncul tiba-tiba langsung kayaknya gue harus bayarin dia deh gitu. Dari situ tiba-tiba pas udah selesai dihitungnya sama si kasirnya, si kakek itu ternyata bener kurang lah duitnya. Nah di situ gue langsung keluarin ATM, gue bilang udah apa sih kakek-kakek itu kan bilang
kasih kasirnya, udah Mbak dikurangin aja yang cukup aja sama uang saya segini. Pokoknya dia harus bayar 130 berapa lah gitu. Uang dia cuma 130-an. Tagihan dia itu ada 170 berapa lah gitu kurang lebih ceritanya. Nah, di situ gue ngerasa kayaknya gue emang harus bayarin orang deh gitu. Jadi akhirnya ya udah gue bayarin lah ceritanya. Nominalnya gue lupa akhirnya jadi berapa. Cuman akhirnya si kakek-kakek ini ngerasa ya udah dia ngerasa ketolong dan udah that's it, gue langsung cabut, nggak ngomong, dia mau ngomong terima kasih gue udah nggak ini lagi sih. Nah itu di situ maksudnya ketika aku melakukan itu ya aku nggak ada rasa apa harus gimana berharap Tuhan semoga aku bisa dapat, enggak. Waduh. Berapa kali lipat? Tahu-tahu padahal ada, aku kira itu ada hidden kamera ceritanya. Aku juga nggak mikir gitu Ci, tapi pernah ya satu hari gue juga mikir, pernah gue melakukan itu sih. Jadi kayak nih, gue tuh punya kebiasaan kayak mau nolong orang gitu ya, terus gue lihat nih kayaknya orang ini harus gue tolong nih gitu kan. Tapi pada akhirnya gue juga berpikir gitu, jangan-jangan hidden camera nih, wah gue masuk TV gitu. Pernah gue mulai mikir gitu juga sih gitu. Cuman yang kemarin ini gue bener-bener yang kayak ya udah nolong aja gitu. Bahkan setelah dibalikin ATM-nya, gue langsung lari gitu kan, nggak mau si kakek itu kayak, aduh terima kasih ya, semoga lah, gue nggak mau, paling geli sih kalau geteknya dalam artian gini, bukannya sombong atau gimana ya, tapi lebih ke Nanti diliatin orang ya. Itu mah rezeki lu lah gitu, itu aja sih. Tapi kalau kayak gitu enak banget tuh Ki, maksudnya itu spontan banget dan ketulusannya tuh kelihatan banget sih. Kalau ngebahas ketulusan itu enak banget loh yang spontan kayak gitu tuh, tanpa lu dia siapa, tanpa lu pikir duit lu juga nanti lu butuh buat apa gitu kan. Nah itu enak banget tuh kalau yang bahas ketulusan spontan kayak gitu tuh asik banget kayaknya. Iya, karena Yang nggak enak yang gimana nih? Spontan itu kan uhuy kan. Jadi Ngomong. Aduh, kedengeran banget sih usia lu. karena gini sih, apa kalau misalnya kita ini, kalau misalnya apa ya, ya hal yang spontan kayak gitu kan memang apa ya, itu kayak dari hati sih sebetulnya mah. Cuman kalau kita berkaca sama Alkitab lagi cuy, apa? Masa sama kamus. Ibaratnya kan Tuhan menciptakan oksigen kan gitu. Tuhan kan nggak melihat siapa gitu. Oh si Alvin nih hidungnya gede nih, kayaknya napasnya boros ya gitu. Kan nggak milih ya gitu ya. Maksud gue kayak ya udah diciptakan untuk semua orang gitu. Maksud gue ya ketika kita diberkati, kenapa kita nggak juga memberkati orang lain gitu misalnya. Ya ketulusan dari situ tanpa harus memikirkan bahwa Return. Ya ada itu U-turn putar balik dong. Return. Ada return gitulah gitu. Jadinya benar-benar tulus aja udah sih lepas gitu. Nah cuman memang balik lagi sih, namanya manusia mah tetap ada aja gitu sih menurut gua sih, yang hal-hal gitu ya. Kayak kepengen dapat apa gitu. Ya nggak sih? Nah lalu gue mau nanya gini, tulus pengen bantu orang tapi memang kepengen in return-nya gitu ya, apa sih in return tuh, apa sih baliknya gitu ya, apaan sih itu bahasa Indonesia apa sih, in return-nya timbal baliknya adalah upahku besar di surga Tuhan, supaya upahku makin besar di surga jadi aku murah kayak gitu boleh. Itu jadi nggak tulus lagi ya, bener nggak sih kalau udah kayak gitu? Si Fangol itu lagi mikir apa gimana ya? Lagi baca lucu cewek nih. Aku juga lagi baca. Iya. Kalau balik lagi ke tadi yang Citin bilang kalau apa tadi, kita ngasih sesuatu berharap ini ya, Diberkati. upah besar di surga Aku apa gitu. kepengennya upahku besar di surga. Jadi nggak apa-apa, aku mah ayo sok, yuk bantuin orang, kalau aku lagi bisa nggak apa-apa, karena upahku mah nanti besarnya di surga. Iya tetap, itu kan ada ekspektasi buat diri lu sendiri ya, karena yang mengukur gini loh Ci, yang mengukur lu tulus atau enggak kan bukan lu sebetulnya, bukan kita sendiri ya gitu. Nah itu
Betul, betul, Kan betul. yang ada ya, ya bisa dibilang itu mah yang maha kuasa lah yang ngukur ketulusan seseorang ya. Benar-benar lu rela atau enggak gitu. Dan ketulusan lu bukan berarti itu adalah kita jaminan masuk surga lo guys gitu. Ladies ya. Guys, Sama kan Oh ya, kayak betul. Kurang gondrong gue. Betul. Kita masuk surga Apa bukan yang- karena amal ibadah. iya karena maksud gue apa yang apa ya kita nolong orang itu memang udah kewajiban kita gitu loh. Karena kan memang udah jadi kewajiban lah gitu kan sebagai seorang yang bertuhan gitu loh buat nolong sesama manusia gitu sih. Nah, cuman memang perlu dibalikin lagi nih ladies nih. Kan kayaknya lucu juga nih kalau dijadiin pertanyaan ya tadi ya. Kira-kira nih Apaan? dari ladies nih ya. Nih pertanyaannya mungkin sedikit nyeleneh dikit nih. Kalian pernah nggak sih gitu ya udah nolongin orang gitu ya, terus tiba-tiba orangnya teh bikin kecewa gitu. Kita teh udah tulus nolongin orang, terus teh kayak ditimbal baliknya teh, meskipun kita nggak ngarepin timbal balik ya, cuman dia kayak ngasih responnya tuh buruk. Itu pernah nggak sih, ladies? Wah, langsung mikir nih, kayaknya Kita berat. udah tulus, tapi kita malah dijahatin gitu sama dia gitu. Oh, sering. Ya, sering lah itu sih. Sering lah. Kayak gitu konfliknya berarti sama orang terdekat kali ya? Ya nggak sih? Mahal ya. Nah masalahnya itu kita lebih perasa sama orang yang lebih dekat sama kita ya. Iya, problemanya sih itu sih. Bener kayak Orang terdekat kayak adalah sahabat. orang yang paling potensi membuat kita sakit hati. Bener. Kayak ini notes yang dikasih sama Kenapa si itu, cewek Wan? nih. Bagus sih. Iya. Nah, itu. Kira-kira kenapa tuh bisa begitu? Apakah karena sahabat kita tidak tulus sama kita? Itu kan. Nah, ini gue juga suka bertanya-tanya nih. Kadang-kadang kan ladies kan suka ada kalanya ya. Misalnya kayak deket banget akur, tiba-tiba tuh jeng jauh. Teteh kunaon sih. 2 hari kemudian, hai Besti. Mm-mm. 3 hari kemudian, hai Bestinya sama orang lain. Ini note dari si cewek aku bacain boleh nggak si cewek? Boleh. Mungkin menjawab yang tadi kok. Bagus ya? Mm-mm. Aku bacain ya? Atau si cewek yang mau ini? Oke aja. aja. Si cewek ngetik nih, ya Sobat Maestro ngetiknya di mana? Nah, makanya nanti kapan-kapan ikutan di Zoom kita dong supaya bisa lihat ya chattingan amburadul kita. Nah, ada 9 tanda sahabat yang tulus denganmu, kata si cewek. Yang pertama tandanya ya, ini boleh sambil dicek juga nih Sobat Maestro, sahabat Anda ternyata tulus apa enggak sama Anda gitu ya. Yang pertama, tidak didasari motif tertentu, terima apa adanya. Jadi kayak aku sahabatan sama kamu kalau itu nggak boleh ya Sobat Maestro ya. Terus yang kedua, jaga rahasia. Nah, ini harus digarisbawahin juga nih. Kalau misalnya Sobat Maestro punya sahabat, tapi ternyata mulutnya agak ember gitu ya, berarti ini bukan sahabat yang tulus ya, ladies sebenarnya. Nah, terus yang ketiga, selalu ada untukmu. Oke. Terus yang keempat, kalau teman ada salah bicara, kalau teman ada salah, bicarakan langsung, nggak di belakang. Nah, ini problematik banget nih. Yang nomor 4 ya. Kadang-kadang nih cewek gini, banyaknya di sini nih masalahnya nih. Yang aku bilang tadi, sehari bilang bestie, besoknya ngomongin belakang, tuh kan? Biasanya gitu. Yang nomor Kenapa cewek kayak begitu ya? tahu nih mulutnya kebanyakan Gak biasanya berani cewek nih. ngomong di depan. Gak Apa ya? berani, bukan konfrontir ya, apa itu namanya ya? Gak berani terus terang. belak-belakan. Kenapa cewek gak berani terus terang dan penuh Kenapa perempuan itu penuh dengan kepalsuan? Nggak penuh Apakah- kepalsuan. Apakah itu budaya di kita? Karena kita nggak terbiasa kayak dibule langsung ngomongnya nyablak. Ya, nggak enakan. Ya, misalnya Tatin, lu tuh nyebelin, jangan Bisa suka. jadi. Tapi kita nggak berani ngomong gitu. Tapi ya kalau Meren ya. kata Elke sih, maksudnya gini, kalau ke orang yang Elke sayang gitu ya, misalnya sahabat yang benar-benar aku sayang gitu sama dia gitu ya, aku bakal ngomong sih, lo teh nyebelin loh kalau gini gitu. Aku mah bakal Ya. ngomong.
Tapi tetap Tapi kalau ke orang yang aku, ya terserah lu hidup lu, itu nggak akan ikut campur gitu. Atau Itu berarti gimana aku- usianya nggak? Gimana sih? Nggak juga ya. Apa tuh? Gimana usianya nggak? Usia Gimana mempengaruhi usianya? nggak? Terbuka atau Kalau tidak lebih terbuka? tua jadi apa Ada maksudnya? image dan kalau lebih tua lebih berbelit-belit. Lebih tua lebih berbelit-belit. Mungkinkah? Enggak deh. Kalau lebih tua biasanya lebih wise. Dia kan udah dapat pengalaman banyak ya, menurut gua mah. Dewasa, Jadi kayak tadi ya. Wise is a choice. 25 belum tentu nggak wise. Terus emosinya udah dewasa dulu gitu kan. Iya, kalau dewasa kan ya dari sisi emosinya sih benar. Tapi kan sisi emosi itu bisa terbentuk kalau dia memang udah banyak pengalaman hidupnya gitu. Ibaratnya kalau bahasa ininya mah ya Jepangnya. memang udah pengalaman sih intinya. Kayak gitu. Soalnya kan ada juga nih kayak bestie yang sekarang nih, bestie sekarang kayak misalnya udah tahu bestinya salah, malah didukung kan. Nah, suka lagi loh gitu loh. Benar. Itu dia nggak tahu kalau dia ternyata sedang menenggelamkan si bestinya tau. Iya sebenarnya. Ada bestie kayak yang misalnya apa ya, misalnya tas itu bagus banget ya, gue beli jangan ya, aduh. Terus kan kalau bestie yang benar, udah lu coba pikir dulu deh, siapa tahu lu ada kebutuhan lain, harusnya kan gitu kan. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita, kayaknya bagus deh itu, diskon lagi kapan lagi gitu kan. ngomporin gitu ya. Udah CO aja, check out. Pilih yang Ada bayar yang nanti begitu aja. ya. Bisa pay later gitu. Untung yang depannya nggak disebut. Iya. Aku lanjutin dulu ya tanda sahabat yang tulus denganmu ya. Tadi kan yang keempat, jadi kalau ada yang teman yang salah tuh langsung omongin ke temennya, nggak bicara di belakang. Terus kata si cewek, poin kelima adalah nggak irian. Oke. Mungkin dia Nusa Tenggara Barat. Irian. Iringan biaya ya. Kenapa Ibu Christine kok jadi kayak bapak-bapak? Why? Loh. Jokes ini jokes bapak-bapak. Terus ke-6 nih, poin ke-6 teman-teman ya. Nggak bosan dengar keluh kesah dan berusaha membantu. Oke. Ya. Terus yang ke-7, nggak bersaing. Hah? Kenapa Pak Prot? Mau di komentarin dulu? Lanjut ya. Tidak. Yang ke-7, tidak bersaing. Terus yang ke-8, nggak kepo. Keep boundaries. Keep boundaries. Yes. Oke. Terus yang ke-9, selalu dukung. Oke. Nggak kepo, keep boundaries. Oke. Tapi kalau sama sahabat kita kepo, itu nggak wajar berarti? Itu nggak tulus Kepo Nggak berarti? wajar. Nggak wajar. I've been there. Kepo Nggak sama bakal perhatian bedanya apa? Perhatian, lu lagi ada apa nggak? Ada yang bisa gue bantu nggak? Gitu. Kalau kepo, Kepo. Jadi gimana kemarin ceritanya? Jadi, perasaan lu gimana sekarang perasaan lu? Gitu. Terus jadi rencana lu apa? Gitu. Oh, nanyanya sampai detail gitu ya. Terus dicecer gitu kan. Lu apaan sih gitu repot Tiap amat, status dikomenin ya. Tiap status, tiap gitu. kepo kayaknya ke. kalau kepo. Ke hidupnya ya kali ya. Menuntut gitu ya. Aduh, kita kan gak suka digantungin ya. Gimana? Oh, oke. Ya bener Berarti Cifang senyum aja deh. Iya lah. Nggak, gue sebenarnya punya pemikiran pertanyaan juga lah ya gitu ya Mas ya. Ini ada nggak ya atau pernah nggak gitu ngalamin kita teh bantuin orang gitu ya, tulus bantuin orang, tapi kita teh nggak berhikmat. Maksudnya nggak berhikmatnya gini, misalnya kita teh bantuin lah orang lain terus juga ngebantuin si A, si B, si C, kemana, sementara di rumah teh terbengkalai gitu. Pernah nggak atau mungkin nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita teh menolong orang dengan tulus tapi tidak berhikmat. Nah ini sebenarnya sama kayak aku tanya tadi kan, maksudnya orang yang kayak gitu. milih dong berarti ya kalau gitu ya. Enggak, bukan milik, bukan.
Maksudnya kita ngebantuin nih ke Masa- orang. Maksudnya gini lah, anggap aja kita. Gampangnya gini, kali baiknya kebangetan gitu kali ya sih. Iya baiknya kebangetan Baiknya misalnya nggak mikir. apa ayo gitu bantuin kemana yuk gitu misalnya nengok atau misalnya bantuin lah lu lagi apa nih susah ayo gue bantuin yuk misalnya atau apa tapi sementara dia nggak berhikmat di rumah tuh dia tinggalin gitu nah Iya, nanti betul. mungkin nggak sih ada yang kayak gitu Ini Ayah, banyak kali ya yang kayak gitu ya. ayah. Ada. gimana Nah, ini teh biasanya ya konon kabarnya ini terjadi sama bapak-bapak. Oh, pantesan dia ngomong banyak. gimana Kadang-kadang bapak-bapak gitu kan, kayak misalnya enggak sih bukan soal bapak-bapak ya. Maksudnya kayak ada aja sih orang-orang kayak gitu. Kayak misalnya ada temennya. Bapak-bapak tuh suka bikin merahasiakan pada istrinya. Bapak-bapak tuh kayak misalnya gini loh, kayak misalnya ini kita ini yuk meeting di sini. Oh iya yuk gitu sampai malam kadang-kadang kayak gitu. Atau enggak kayak apa ya? Ya lebih banyak kayak melakukan sesuatu yang berdasarkan bareng-bareng sama temen sih, kayak bukan egois sih, kayak sifatnya pribadi ya. Kayak misalnya gue ya, ada teman gue nih datang di Jakarta, Ki, yuk pergi yuk. Nah, gue teh sebetulnya punya tugas nemenin anak gue belajar gitu kan. Tapi karena temen gue itu datang dari Jakarta, kapan lagi? Ya udah deh, ayo. Nah, itu tuh jeleknya teh, kadang-kadang suka kayak gitu orang-orang teh. Aku pun gitu. Pernah begitu. Aku pun. Kan aku orang, aku Iya, bener-bener. alien, Iya kan. aku Naruto. Gitu, Ya kan, suka makanya- ada gitu. harus apa ya harus berhikmat juga sih kalau kata gue nolong Berarti tulus itu harus berhikmat juga. Bener ya, Cipang ya? kata gue ya ini Kan kata harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Firman Tuhan yang bilang begitu. Boleh Sobat Maestro. Tadi poin kita terakhir ya Sobat Maestro, diingat-ingat ya. Kalau teman-teman nanti mau WhatsApp langsung aja 081321000925. Poin kita tulus tapi harus pakai hikmat. Gimana kalau menurut kamu Sobat Maestro? Kasih tahu kami ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk. Hey, hey, don't go anywhere. Ladies Talk akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Ladies Talk-nya. Yap, Sobat Maestro masih di Ladies Talk barengan sama Elke, Pak Produser Ricky Hans, dan juga para ladies semuanya. Masih lengkap ya teman-teman? Asik. Hatinya masih lengkap? Biasanya suka ini ya, abis ngobrol-ngobrol di Ladies Talk tuh kayak langsung bertanya-tanya gitu. Oh iya bener gini. Jadi makin mikir gitu loh Sobat Maestro. Nah, kalau kita juga hari ini bikin teman-teman yang lagi dengerin juga langsung mikir tentang ketulusan hati. Nah, ini berarti goalnya kita tercapai nih Sobat Maestro ya. Bukannya Elke mengajak teman-teman atau Sobat Maestro semua berpikir apakah aku tulus atau enggak atau gimana. Tapi sebenarnya ketulusan ini kan penting banget buat kehidupan kita ya Sobat Maestro. Karena di kehidupan yang sekarang ini gitu ya, yang katanya kalau jadi tulus tuh bakalan dibohongin orang. Katanya kalau jadi tulus tuh, lu nggak akan jadi asik kalau lu terlalu tulus, terlalu polos gitu kan ya. Nah, di sesi yang kemarin tadi, yang sebelumnya udah dibahas juga, tulus sama polos tuh beda ya teman-teman ternyata ya. Nah itu dia, kalau tulus itu hasilnya akhirnya istilahnya ya, awal dan akhirnya itu ada di hati gitu loh. Hati kita yang harus ngebedain lah istilahnya gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, kayaknya kita tuh sebagai pribadi harus tahu nih, harus ngecek gitu ya, kita tuh udah tulus atau belum. Nah ini teh kan harus diidentifikasi nih, caranya gimana nih teman-teman? Kalau menurut teman-teman, Oke. gimana kalau menurut Bapak? Identifikasinya Belum gimana ya? kan? Itu lebar banget gitu. Nah itu caranya gimana gitu kan, bingung juga ya. Iya sih. Aku juga bingung. Nah siapa Apa yang dong? bisa bantuin kita? Nggak ada yang Oke. bisa bantuin kita, Jadi kita tenggelam sendiri. jawabnya ada di ujung langit. Di ujung ini, di ujung kotak chat loh. Nah, ke sana udah. Aduh. Oke, sorry. Ya, balik lagi ya. Maafin. Suara gua nih.
Jadi ya kalau kita ngukur kita tulus atau enggak, ya kita nggak bisa ngukurnya itu, tapi kita tahu bagaimana seharusnya bersikap untuk menjadi seorang yang tulus. Nah, ya minimal itu. Karena yang ngukur bahwa kamu tulus atau enggak itu balik lagi bukan di diri sendiri ya. Karena kalau sendiri-sendiri nganggap, udah aku kan udah tulus itu, nah itu kayak udah sebuah judgement gitu loh. Jadinya lu melakukan ketulusan ya karena lu ingin membuat diri lu tulus, kan balik lagi tuh jadinya. Kena lagi di kita. Jadi kalau tulus mah udah aja gitu. Jangan berharap ada sesuatu, jangan berharap ada apa, udah lakuin aja gitu. Karena kan ibaratnya yang akan memberikan, mau itu sebutannya pahala kayak, mau itu sebutannya karma atau apa, bukan kita, bukan manusia, tapi ya semua diatur sama yang mempunyai kehidupan ini sih, intinya sih di situ. Kalau menurut aku ya. Jadi nggak ada hitungan khusus, nggak ada ukuran khusus kita tahu kita udah tulus atau belum. Tapi seenggaknya kita tahu bagaimana caranya berlaku sebagai orang yang tulus itu. Sebetulnya gitu ya. Cuman kayak tadi ya minimal kita punya hati yang mirip kayak anak kecil gitu loh. Jadi ketika kita tulus, kita melakukan sesuatu, makanya tadi aku bilang di awal, pasti kita punya harapan, tapi ketika si harapan itu belum tercapai, ya udah, it's okay gitu. Jadi kan nggak masalah gitu kan. Karena itulah kehidupan sih gitu. Dari Pak Prot ya, dari ladies mungkin ada nggak sih yang bisa bikin kita ada itu kayak identifikasi tersendiri gitu loh? Atau mungkin alarm kali ya? Alarm buat diri kita. Kalau kata gue mah ya, kalau misalnya kita mau melakukan apa-apa, kita mau tahu itu tulus atau enggak, balik lagi aja seperti yang Tuhan Yesus sudah teladanin buat kita aja gitu. Sama seperti yang tadi Ricky bilang di awal deh, yang orang Samaria. Nah, base-nya ke situ gitu. Jadi kita mau tahu tulus atau enggak, terus gimana cara ngedeteksinya, balik lagi kita melakukan itunya, hatinya damai sejahtera atau enggak gitu. Atau kita hatinya nggak enak, atau hati kita jadi gimana sih, ngerasa sebenarnya kita juga kalau nggak tulus juga kan kita kerasa. Yang tadi gue bilang kalau misalnya kita ngucapin ulang tahun nggak tulus dari hati juga sebenarnya kita tahu kok itu kita cuma bisa kasih doang gitu. Benar-benar. Kalau kata gue balik lagi, lihat teladan Tuhan gitu. Lihat lagi, balik lagi hati kitanya damai sejahtera nggak lagi kita melakukan itu. Dan yang tadi itu sih harus tahu lah gitu, harus berhikmat juga gitu. Nolongin teh, ketulusannya keluar ya balik lagi lah, lihat teladan Tuhan, gimana Tuhan Yesus juga udah kasih contoh gitu, dengan perumpamaan, dengan sifatnya Yesus itu sendiri gitu. Oke, dari ladies lagi? Lebih happy kali ya, sudah kita tulus sama orang lain, bantu orang lain, kitanya jadi lebih happy sih ya gitu. Lebih apa ya? Ya lebih happy sih ya kayaknya, kalau yang saya rasa ya lebih happy, lebih senang. Damai sejahtera gitu sih. Ya itu damai sejahtera itu. Jadi nggak jadi yang misalnya mau balik lagi orang itu mau terima atau misalnya enggak, tetap kitanya ya damai sejahtera dan istilahnya ya udah gitu kan. Itunya ya jadi berkat juga lah buat merekanya juga gitu. Itu aja sih. Jadi nggak ada beban ya gitu kan. Udah kita ngelakuin kebaikan sama orang lain, ya udah gitu, nggak ada beban gitu, dan kitanya happy. Tapi ini aku sorry ya. Ini rada-rada pertanyaannya ngilik dikit. Apa tuh? Kan kita mau bikin berlaku tulus nih sama orang lain. Terkadang ada orang lain yang nolak ketulusan kita. Aku pernah baca sih, itu kayak kita tuh nggak boleh nolak kebaikan orang atau ketulusan orang, karena itu artinya kita menghalangi ibadahnya dia. Itu tanggapan dong ladies. Kalian gimana? Contohnya menolak ketulusan apa nih misalnya? Misalnya gini ya, Cifang ya, misalnya kita lagi makan nih berlima nih, gitu kan. Udah gue yang bayar, udah gue aja ya. Akhirnya, sering terjadi nih ya. Dibayarin citin, ya kan?
Kapan yuk? Yuk diulang yuk, aku tulus loh, diulang yuk. Yuk. Nah, itu kalau misalnya kayak gitu, atau enggak gini dulu, karena gue ada keluarga juga sih waktu itu, dia ngebagiin kayak sembako gitu. Ini nih bawa buat kalian. Terus gue bilang, nggak usah, nggak apa-apa, kasih aja buat yang lain. Terus dia tuh kayak ngomong, kamu kok nolak sih? Berarti kamu menghalangi ibadah gue loh. Lu harus terima supaya ibadah gue tuh bisa berjalan juga dengan baik ke diri lu. Ya kayak mau nggak mau, lu terima gitu kan. Nah itu gimana ladies? Gimana maksudnya gimana? Tanggapannya mengenai itu gitu, bener nggak sih? Atau sebetulnya memang harusnya kita menghalangi ibadah itu. Gitu, menerima bantuan orang selalu supaya orang itu ibadahnya nggak putus gitu. Atau Di sisi lain kita sungkan juga nggak sih? Iya, ada saatnya kita sungkan loh. Iya kan, makanya kita tolak tuh bukan karena kita nggak mau menerima ketulusan Bapak misalnya gitu kan. Tapi kita tuh sungkan gitu loh. Udah nggak usah, gue tuh bisa sendiri gitu. Ngerti nggak sih? Iya, kayak misalnya Cifang, udah nih Ki gratis susinya. Jangan Ci, udah gue bayar misalnya gitu. Oh, basa-basi lu main. Ini mah ada udang balik batu nih, gue yakin nih. Udang di balik sushi. Emang ada. Bisa sushi, Ci. Tapi kata gue ya kalau misalnya memang tadi kata Elke sungkan mah pasti ada. Gue juga Iya gitu. kan? Sungkan gitu kan. Kayak kemarin ini misalnya gue lagi kemarin ini pergi libur lebaran, diajakin pergi ke BSD makan gitu ya. Begitu udah gitu jangan gue mau bayar. Terus kata sepupu gue nggak usah, katanya dia yang bayar. Gue udah ngomong sekali 2 kali, dia bilang udah lu diem aja. Nah itu tuh sungkan ada ya, tapi kita juga harus maksudnya orang teh jadi bisa marah kan. Gua teh niat lo ya bayarin lo gitu. Kalau lu ngomong-ngomong yang mau bantuinnya juga, yang mau ngasihnya juga jadi kesel kan gitu. Kenapa sih lu teh orang gua tulus kok mau ngasih lu, mau bayarin lu atau mau ngasih lu sesuatu. Buat gua sih sungkan, oke lah kita ngomong balik lagi ya basa-basi ya, kita udah jangan gitu. Tapi kalau orang itu ngomong gitu, ya mau nggak mau, maksudnya kita terima. Jangan sampai si orang itu memang niatnya mau ngasih jadi kesel, gitu loh. Kayak tadi kan Ricky orangnya marah kan, maksudnya kok aneh sih, mau Dia harus tahu karakter. kayak gitu kan. Kita juga kan kadang-kadang kalau Mungkin harus tahu karakternya. Hah? Terus tahu karakternya juga kali ya. Kan kalau ada orang kayak gue juga, misalnya orang tuh dikasih tapi enggak. Ih aneh ya orang teh, gue memang mau ngasih gitu, tau nggak, menikeke gitu kan ada. Ya. Aduh, itu mah sering pisan terjadi di dalam lingkaranku, sering pisan itu terjadi. Sampai akhirnya sih saya pikir kalau misalkan ada yang soal bayar-bayaran itu ya, kalau memang kita hubungannya dekat, ya you know kan, your heart will know gitu pada saat dia memang tulus pengen dia supaya dia happy buat dirinya sendiri juga sih kadang-kadang gitu kan. Dia senang kalau dia bayarin gua misalkan kayak gitu kan, ya udahlah kasih aja lah, terus nanti kan kita tinggal kirimin sesuatu gitu, gitu aja sih gitu. Bukannya dia mengharapkan kembali gitu, ya udah biar cepet beres juga gitu kan ya. Lama-lama di kasir misalkan gitu ya. Debat kusir Bikin ngantri gitu ya, aduh. Gitu ya, mungkin Tuhan pengennya kita duit yang kita siapin itu buat beli apa gitu, mereka nanti keluar dari toko teh ada sesuatu yang membutuhkan pertolongan, never know gitu kan. Cuman ya kayak gitu sih. Berarti memang mertua gua kurang lebih kayak gitu ya, kan selalu dia yang bayar. Kata gue juga. Jadi ininya cari minta solusi, kayaknya minta pendapat ini Pak Protit ya. Yang enak Berarti atau ibadah enggak terus kalau ringan. Ya lo beliin dong tuh celana kan diskon tuh kan. Oke, kembali lagi ke topik ya, Balke. Gimana tadi betul sekali. Ini sekarang saatnya kita buat, tadi kan udah ada identifikasinya tuh ya. Gimana sih caranya kita tahu kita tuh udah tulus apa belum sama orang gitu kan. Ada kisi-kisinya lah dikit gitu ya.
Nah, sekarang gimana kita menjadi seperti itu? Di saat kita sekarang mungkin tadi udah identifikasi, oh ternyata gue tuh nggak terlalu tulus-tulus amat nih sama teman-teman gue misalnya, atau sama sahabat-sahabat gue gitu misalnya gitu ya. Nah, gimana caranya kok kita gitu. are you tulus? Are you tulus enough gitu ya? Gimana caranya kita jadi seperti itu? Atau nggak usah jadi seperti itu lah, mencoba untuk menjadi lebih tulus lah di kehidupan kita, nggak terlalu banyak basa-basi. Gimana caranya? Gimana tuh? Wah, nggak ada yang jawab. Mana tuh? Bu, Bu cewek nih, jago nih biasanya. Dong, si cewek. Dikeluarin aja nih. Dikeluarin aja. Waduh. Jadi takut nih. Boleh diconteknya nih, tulus nggak kasih taunya nih? Langsung di ini langsung praktek, tulus apa enggak ya kasih jawabannya ya? Iya. Kasih tahu nggak ya? Hey. Kalau misalnya buat kita ngedetect ya, misalnya ini supaya kita misalnya bisa dipraktekin ya secara sederhana sih. Terus kita misalnya review lagi lah gitu kan, kita udah tulus apa enggak sih? Yaitu kurang lebih mungkin ada tujuh ya yang mungkin bisa kita belajar sama-sama yang sekarang kita bisa bahas. Yang pertama itu bukannya menuntut, tapi kita belajar membebaskan gitu. Kadang-kadang kan kita ya sering kali ya nuntut gitu kan, dikit-dikit nuntut gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tulus sih jangan sampai nuntut ya gitu, belajar untuk nggak nuntut gitu kan. Gitu. Terus yang kedua, menerima setiap kekurangan dan kelebihannya. Menerima apa adanya ya gitu. Tiap orang yang misalnya kita mau belajar tulus, ya istilahnya membantu orang dengan tulus itu ya menerima setiap kekurangan dan kelebihannya juga gitu. Dan yang ketiga, kepercayaan itu menjadi hal yang nomor satu ya dalam hubungan mereka gitu kan. Gitu. Terus yang keempat, katanya sih bukan ketulusan ya kalau kita itu masih merasa saya yang lebih banyak berkorban gitu kan, itu nah itu bukan ketulusan itu gitu kan. Nah dia kita bilang masih itu, hitung gitu. ya, Jadi ya. Iya juga sih kadang-kadang iya betul, ini kita udah ngerjain ini itu loh gitu kan, udah berkorban misalnya ini itu gitu kan, banyak hal yang misalnya gua udah kerjain gitu kan gitu. Pasti dikalkulasi kan gitu kan itunya gitu. Jadi kalau misalnya kitanya masih berpikir seperti itu ya katanya sih bukan ketulusan ya gitu. Nah kalau misalnya cinta yang tulus juga jarang membuat orang itu kecewa, orang lain kecewa gitu kan. Jadi mungkin kayaknya lebih belajar untuk bikin orang happy ya, bikin orang bahagia gitu kan gitu. Kalau misalnya kita sedikit-sedikit bikin orang yang di sekeliling kita jadi kecewa, marah atau apa, ya harus dicek juga kali ya. Itunya kita punya hati yang tulus apa enggak gitu. Itunya. Terus ketulusan itu ya kita sama-sama mengejar kebahagiaan gitu, ingin sama-sama merasakan kebahagiaan. Nah, bonusnya kalau misalnya kita udah melakukan ketulusan dengan baik dan benar gitu kan, itu otomatis akan membuat kita itu lebih mengenal diri sendiri. Nah itu silakan teman-teman coba direnungin, dicek-cek lagi gitu kan, udah belum ya kita seperti itu gitu kan. Dari yang tadi dari yang tujuh saya kasih tahu gitu. Silakan, ayo ke Elke lagi deh. Wah, itu kalau udah 7 poin itu sebenarnya udah jelas banget ya. Apalagi yang tadi yang poin keberapa tuh yang kenangkep banget. Berarti kalau misalnya kita udah tulus tuh kita nggak mungkin sebenarnya kecewa sama satu orang ya. Bener nggak sih si cewek? Karena udah nggak ada ekspektasinya jadinya. Ya udah aku lakuin. Iya betul. Aja gitu kan. Aku lakuin sebisa aku dan aku nggak akan kecewa gitu loh. Mau orang itu responnya kayak apa juga aku nggak akan kecewa karena udah tulus ngelakuinnya. Berarti kalau sekarang aku masih ngelakuin sesuatu terus lihat respon orang itu nggak seperti yang aku pikirin, berarti aku teh nggak tulus berarti ya.
Deteksinya gitu ya berarti teman-teman ya. Wah, sulit nih kalau kayak gini caranya. Bisa nggak nih teman-teman kita? Harus bisa lah. Susah banget sih tulus ya, aduh. Sulit loh, bener loh, sulit banget ini. Harus bisa. Nah, supaya bisa tuh kita juga harus punya hati yang tulus untuk dibimbing supaya bisa Betul. menjadi orang yang tulus. Betul. Ya tadi kan Mau misalnya, dan kayaknya boleh. susah banget nih, nggak boleh. Kita harus, ya aku bisa deh. Nah, gitu. Berarti Kayak harus mau motivator ya. aja. Harus mau ditegur juga nggak sih teman-teman? Iya dong. Iya. Ya, itu sih jelas. Gitu. Tadi kan yang cewek-cewek bilang ya, yang itu kan ada, kita tuh ingin sama-sama bahagia loh semuanya. Iya Kita benar. berbuat ketulusan itu supaya semuanya happy, supaya semuanya senang. Meskipun ada yang bilang, kita nggak bisa, we cannot please everyone gitu kan. Iya iya iya. Ya tetap aja kita tetap harus bisa bikin orang bahagia sih, intinya di situ. Kita minimal kalau nggak semua orang bisa bahagia, minimal jangan ada orang yang sedih lah. Gara-gara kita. Gara-gara Ya. kita gitu kan. Gitu. Burun. Oke, wah. Ini biasa ya. Kepengen Sobat nyanyi Maestro. Heal the World. Jangan dong, kan udah nggak sakit Minimal gigi. jangan bikin orang itu kan katanya. Minimal jangan bikin orang sedih gara-gara kita kan. Supaya dunia menjadi lebih baik gitu toh. Ya. Bener, emang biasa kayak gini ya. Kalau air ladies talk tuh semuanya pada mikir gitu, ngauleng semua lima-limanya. Aduh, Tapi bersyukur Gimana? sih. Kalau nggak ada ladies talk memang kita otaknya nggak dipakai mikir. benar. Ya. Udah merasa diri paling bener aja gitu kan ya. Nggak ada tegurannya ya. Terus udah gitu suka merasa diri kayaknya udah yang paling susah gitu, hidup gue kayak paling susah gitu. Hey gitu. Orang lain juga susahnya sama loh gitu. Ya Benar-benar. Ya. Kalau kita nggak ada teman ngobrol, biasanya Sobat Maestro kayak nganggapnya diri kita nih victim terus jadinya. Ya. Ya, udah Ya, gitu. karena Vic Joe adalah F4. Lama banget tuh. Apa sih F4? Aku nggak tahu lah, aku belum lahir kayaknya. Oh sembarangan lo udah lahir juga. Vic Joe, Aku mau nanya itu. Cinta yang tulus membuatmu lebih mengenal diri sendiri. Maksudnya apa sih? Coba bahasa Indonesia gimana coba? Ya, Ayo cinta yang tulus. Nah, lo. berpikir. Cinta yang tulus membuatmu lebih mengenal diri sendiri. Apa ya? Saya juga cuma baca itu mah. Iya, cinta tulus memang Cinta bisa dari membuat pasangan, cinta dari lebih kenal sama diri sendiri karena kan cinta tulus itu apa ya? Kita tuh benar-benar mencintai dengan tulus. Dengan tulus tuh maksudnya kayak tadi itu semua tadi sebetulnya dari nomor 1 sampai nomor 6 tadi. Jadi nggak nuntut, nggak nerima, nggak ngukur gitu kelebihan kekurangan seseorang. Jadi benar-benar kita tuh jadi lebih kita tahu gitu diri kita sendiri. Kita tuh bisa tulus atau enggak. Kita tuh orangnya punya cinta yang agape atau enggak. Jadi kita tahu semuanya. Kayak misalnya, oh iya ternyata gue masih berharap sesuatu nih kalau ketika kita melakukan kebaikan. Nah kita tahu tuh, oh berarti gue masih Kayak berharap. gini. Sebenarnya Gitu ketulusan sih, itu tuh sebetulnya. jadi lebih terbuka ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Kita tuh benar-benar blast open gitu ya. Makanya kita jadi Iya, tahu diri betul. kita sendiri tuh kayak gimana gitu ya. Gitu kali ya. Lebih gitu, jadi benar-benar ngosongin hal-hal buruk lah, jadi biar hal baik aja yang bekerja. Aduh. Semoga ya ini kita amini. pertanyaan terakhir dari gue, Apa ya? dari gue ya. Kalau misalkan ada orang yang meragukan ketulusan kita, perlukah kita membela diri kita? Nggak perlu sih, Nggak itu usah. sebetulnya udah Usah. jelas. Nggak perlu, kan lu tulus. Nah, ketulusan lu itu dinilai dengan, jadi gini, orang lain itu akan menilai ketulusan, bukan menilai sih, akan menguji ketulusan lu itu benar atau enggak, tergantung dari dianya. Menilai sih, lebih menilai. Kalau dia memutuskan bahwa enggak, si Christine mah nggak tulus, ya itu kan dari dia. Misalnya gue nih sama lu nih gitu kan, lu udah nolongin gue nih, misalnya udah gue bantuin desain misalnya gitu. Nah, udah baik hati nih lo sampai malam ibaratnya, terus gue bilang
terus gue Tambah ngerasa sponsornya. Waduh. Puji Tuhan kalau gitu kan. ya. Nah, jadi keputusan lu tulus atau enggak itu sebetulnya dari gua gitu. Bukan keputusan sih, lebih ke penilaian yang memastikan bahwa lu tulus Penilaian atau enggaknya. Betul. Penilaian secara manusia betul. ya, Iya, kalau pada secara saat gue Tuhan mah, dinilainya nggak tulus gitu kan. itu dari Ya, gua. terus udah gitu pada saat gue dinilainya nggak tulus, mesti perlukah kita membela diri gitu? Nggak usah, biarin aja. Perlu gitu. sih. Kalau lu membela diri, jatuhnya lu jadi nggak tulus gitu. Karena kan Itu nggak udah peduli balik lagi. memperjuangkan gitu. Terus berarti kita kalau misalkan kita dizeuzonin gitu, biarin aja dong berarti. Gimana? aja. Biarin aja. Iya, ya kalau kita dipikir ya kita dipandang sebelah mata gitu, padahal kita memang tulus, jadi biarin aja gitu. Ya, it's okay sih, nggak masalah. Karena kan yang mandang itu kan satu orang doang sih. Kan tadi sih ada ketulusan itu nggak berdampak sama si respon orang yang kita kasih pertolongan. Mau dia responnya seperti apa, ya itu mah udah urusannya dia. Yang penting kita udah lepas aja. Jadi kayak nggak timbal balik gitu ya, nggak ada TikToknya. Jadi kayak Nggak cuma peduli lempar. sama kelanjutannya apa. Bener, kayak cuma lempar bolanya doang. Kayak tadi Ricky yang bantuin bapak-bapak kan dia nggak mau kan, udah cepet-cepet pergi aja gitu. Kalau masih ada Lanjutannya. pembelaan diri mah berarti kan masih ada motivasi yang nggak benar kan, Tin? Bener. Terus dari gitu ya kita nggak kecewa kan, ada rasa kecewa. Jadi pengen ada pembenaran diri, ada pembuktian diri pasti. Iya, tapi ini jadi menarik loh. Kan ada orang yang bahasa kasihnya itu adalah pengakuan. Berarti Nah loh, gimana tuh orang-orang yang seperti itu? Itu. panjang nih lady stock sumpah. Itu. Dari tadi sesi 1 gue tuh sebenarnya pengen ngomong itu gimana sama love language-nya nggak sih? Kalau love language gue misalkan act of affection gitu Service. kan, act of service, act of service itu kan kayak kepengen ditolongin, kepengen dibantuin gitu, tau nggak sebenarnya? Gitu, karena memang dia senangnya digituin daripada dibeliin hadiah, dikasih duit, apa dipuji-puji gitu, tau nggak? Terus gimana dong? Gue dimasukin ke yang nggak tulus gitu. Kan Soalnya emang penuh harapan sebenarnya ya, terus kita nggak boleh berharap disuruhnya. Gitu. Ayo gimana tuh Pak Riki? Oke, balik lagi ya. Tapi intinya gini ya, ketika ada orang bantu atau apa, itu juga harus jadi kesadaran manusia juga ya. Kita juga harus ada apresiasi. Kita juga harus. Jadi ini kita saling mendorong nih sebetulnya ya. Balik lagi ke tema bulan lalu. Jadi ketika ada orang berbuat baik, berbuat ketulusan, yang benar-benar nolong kita dengan hati yang benar-benar tulus, itu ya kita nggak bisa memandang itu sebagai satu hal yang mencurigakan gitu loh. Nggak boleh kayak gitu. Jadi balik lagi, memang benar sih pada akhirnya ya, ketulusan itu adalah kan ibadahnya orang. Kalau kita nolak itu, Kita menghalang-halangi. kayak menghalangi loh sebenarnya, nggak sih? Tapi bukan berarti kita, oh ya udah terima aji mumpung, tidak gitu juga gitu. Tapi ada satu, mungkin juga kita harus ngasih ketulusan kita juga dalam hal menghargai, kayak misalnya, wah iya keren banget sih, aduh thank you ya, terima kasih banget, kayaknya kalau nggak ada lu gue nggak ketolong deh. Biasa harus ada begitu juga sih menurut gue sih ya. Gitu, jadi harus ada satu buat timbal baliknya gitu antar manusia, terutama timbal balik bukan dalam arti gue melakukan sesuatu gue berharap dia ada timbal balik, enggak, tapi ini kita juga mungkin menyentuh juga ladies yang lainnya dalam artian mungkin ya. Iya betul gitu, semacam sopan santun lah, ya lu udah ditolong masa ya lu nggak bilang terima kasih gitu. True. Karena itu kan yang pada akhirnya fungsi sebagai perempuan atau wanita ini kan justru di situ, dia yang meskipun itu keluarga ya, tapi menurut gua ini peran dari seorang perempuan atau seorang ibu ini sangat penting sih. Dimana kita waktu masih kecil kan kita tuh selalu bilang mama gua tuh kayak selalu bilang gitu, lo habis dikasih sesuatu bilang terima kasih dong, kalau enggak tuh kayak dicepret gitu. Nah itu mungkin jadi bilang apa mantap. What do you gitu. say? What do you say? Thank you, Mami. Iya kayak gitu ya Ren. Ya pada akhirnya peran jadi ya ladies ya mungkin begitu kali ya pada akhirnya ya.
akan menentukan juga gitu bagaimana seseorang merespon sebuah ketulusan di masa mendatang ketika dia Nah, dewasa. responnya juga dari kita harus positif juga ya di saat kita muji teman kita, sahabat kita. Nah, itu pujian teh bukan cuma sekedar basa-basi doang, tapi emang beneran tulus gitu loh. Iya. Wah, sedep ya. Sedap dong. Jadi mulai mikir lagi ya. Baiklah. Saya udah lihat itu tadi. Jadi Sobat Maestro, untuk semua teman-teman semuanya kita diajak untuk saling memberi ketulusan yang lebih lagi. Nggak cuma sama pasangan kita, nggak cuma sama orang-orang yang kita sayang, tapi juga untuk semua orang-orang yang kita temui nih Sobat Maestro ya. Bahkan mungkin kata Cipang juga orang-orang yang mungkin kita nggak suka atau nggak suka sama kita, ternyata kita memang harus juga kasih ketulusan kita gitu ya. Jadi jangan berharapkan respon mereka gimana dulu sama kita, tapi kita kasih dulu. Yakin sih entah gimana benih yang kita taruh gitu ya, dan itu benihnya baik, udah pasti tumbuhnya juga pasti pohonnya baik juga ya teman-teman ya. Wah, terima kasih para ladies dan juga Pak Prot, hari ini brainstormingnya keren banget ya. Menggugah banget lah hari ini. Untuk semua teman-teman juga, untuk misalnya mau komen tentang Ladies Talk hari ini, boleh langsung 081321 000925 bisa Anda pergunakan semuanya ya. Terima kasih para ladies, Pak Prot. Tetap sehat semuanya ya teman-teman ya. Yo, bye-bye. Bye-bye, God bless semuanya. Thank you. Thank you ya ladies. Minggu depan ketemu lagi ya ladies. The Ladies Talk only on 92.5 Maestro FM Bandung.